Materi ekosistem. A. Ekosistem. Berikut adalah gambar dari makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Ekosistem terdiri atas komponen abiotik, contohnya air, udara, pasir, dan komponen biotik, contohnya terumbu karang dan ikan. Pada komponen biotik dapat dibedakan menjadi individu, populasi dan komunitas. Contoh individu adalah seekor ikan, contoh populasi adalah 4 ekor ikan, contoh komunitas adalah 4 ekor ikan merah dan 3 ekor ikan biru. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami, contohnya hutan, dan ekosistem buatan, contohnya akuarium. B. Interaksi makhluk hidup. 1. Simbiosis mutualisme, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup, contoh lebah dan bunga. Bunga diserbuki lebah, sedangkan lebah mendapatkan nektar. 2. Simbiosis parasitisme, hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun merugikan makhluk hidup lainnya, contoh nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan dari darah, sedangkan manusia mendapatkan penyakit. 3. Simbiosis komensalisme, hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun tidak merugikan ataupun menguntungkan makhluk hidup lainnya. Contohnya paku mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon tidak terganggu atau diuntungkan. 4. Predasi, hubungan antara makhluk hidup, di mana satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya. 5. Kompetisi, persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Contoh hiena berkompetisi dengan singa saat makan. C. Rantai makanan, interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu hubungan. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat berfotosintesis, contohnya tumbuhan. Konsumen adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, contohnya hewan. Dan pengurai adalah makhluk hidup yang dapat mengurai makhluk hidup, contohnya jamur. Macam-macam rantai makanan. Rantai makanan di sawah. Sinar matahari digunakan padi untuk berfotosintesis. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak dan katak dimakan elang. Rantai makanan di kutub. Sinar matahari digunakan fitoplankton untuk berfotosintesis. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan-ikan kecil. Ikan kecil dimakan pinguin. Dan pinguin dimakan singa laut. Rantai makanan di laut. Sinar matahari digunakan fitoplankton untuk berfotosintesis. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan-ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan tenggiri. Dan ikan tenggiri dimakan ikan hiu. Rantai makanan di hutan. Sinar matahari digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis. Tumbuhan dimakan kelinci. Kelinci dimakan kucing hutan. Kucing hutan dimakan oleh macan tutul. Pada rantai makanan,
Setiap peran berfungsi dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Misalnya jika ular terus diburu, maka elang akan kekurangan sumber makanan. D. Jaring-jaring makanan. Dalam lingkungan, beberapa rantai makanan dapat membentuk hubungan yang lebih kompleks. Dapat lihat gambar contoh jaring-jaringnya. E. Piramida makanan. Piramida makanan menggambarkan ekosistem yang lebih seimbang antara jumlah produsen dan konsumen. Contoh urutan paling dasar adalah produsen, kemudian konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan paling atas adalah konsumen puncak. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan ya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.